Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, mahasiswa pasca sarjana Universitas Alulio, Konsul Manajemen kelas B. Adapun yang kami akan bahas pada pertemuan kali ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, bahwa tugas kami adalah merangkum bab 17, di mana judul dari topik yang kami angkat yaitu mengelola sumber daya manusia secara global. Pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia internasional? Memberi kerja mengandalkan manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI untuk menangani tantangan SDM global seperti saat ini. Manajemen sumber daya manusia internasional umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global dengan contoh menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Kedua, mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja di luar negeri. Ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara berbeda. Mengadaptasikan aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara. Yang pertama, bagaimana perbedaan negara mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Kemudian faktor-faktor kultural, kemudian ada faktor hukum, kemudian sistem ekonominya. Menyusun staf organisasi global. Penyusunan staf internasional negara asal atau lokal, yang pertama ini menggunakan orang-orang lokal atau di dalam negara tersebut. Kemudian menggunakan ekspatriat atau tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri. Kemudian menggunakan tim transnasional yang virtual. Nilai manajemen kebijakan penyusunan staf internasional yaitu pertama, praktek etnosentris, kedua, praktek polisentris, yang ketiga, praktek geosentris. Penjelasannya adalah praktek etnosentris dalam sebuah korporasi yaitu berorientasi secara etnosentris. Sikap yang berlaku adalah sikap gaya manajemen, kriteria evaluasi, dan negara asal dan manajemen. Kemudian kedua, polisentris. Dalam korporasi polisentris terdapat keyakinan secara sadar bahwa hanya manajer atau negara tuan rumah yang dapat benar-benar memahami kultur dan perilaku pasar negara tuan rumah. Ketiga, praktik geosentris. Kebijakan ini bersifat geosentris, yaitu mencari yang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi tanpa memandang nasionalitas perusahaan global. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana menyeleksi manajemen internasional. Yaitu pertama, pengetesan merupakan alat yang nyata sehingga para pemberi kerja dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan proses untuk kemudian meningkatkan seleksi ekspatriat. Kemudian perataian realistis, penyaringan adaptabilitas, kemudian ada tren seleksi. Selanjutnya, saran-saran untuk meningkatkan proses penilaian ekspatriat meliputi 1. Adaptasi kriteria kinerja dengan pekerjaan dan situasi lokal. Kedua, berikan bobot evaluasi lebih pada penilaian dari manajer di tempat dibandingkan dengan manajer di tempat asal. Ketiga, jika manajer di kantor negara asal melakukan penilaian tertulis aktualnya, buatlah ia menggunakan bekas ekspatriat di lokasi manajer yang sama untuk mendapatkan nasihat. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam menciptakan sistem bayaran global meliputi hal-hal sebagai berikut. Langkah 1, menetapkan strategi, merumuskan sesama strategi untuk 5 tahun berikutnya, misalnya dalam hal memperbaiki produktivitas. Kedua, mengidentifikasi perilaku eksekutif krusial. Ketiga, kerangka kerja filosofi global. Keempat, identifikasi kesenjangan. Kelima, mensistemasi sistem pembayaran. Langkah keenam adalah mengadaptasi
implementasi kebijakan bayaran. Secara umum terdapat 4 masalah yang mengkarakteristikkan realisasi tenaga kerja Eropa. Yang pertama sentralisasi, yang kedua organisasi pemberi kerja, yang ketiga pengakuan serikat pekerja, dan yang keenam kandungan dan lingkup tawar-menawar. Adapun kaitan terorisme dengan keselamatan dan sumber daya manusia global, yaitu bahwa terorisme entah berada di lepas pantai Somalia ataupun berjalan di Niger, maka musuh dapat menjadi korban penculikan, mengambil tindakan protektif dan menggunakan asuransi untuk mengantisipasi penculikan dan uang teroris. Kemudian mengelola sumber daya manusia secara lokal, bagaimana mempraktekannya sebuah sistem global. Satu, mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif, yaitu membentuk jaringan SDM global, mengingat bahwa lebih penting menstandarisasikan tujuan dan kompensasi dari para material produktif. Kedua, membuat sistem SDM global lebih tepat diterima. Ketiga, menerapkan sistem sumber daya manusia global dengan mendedikasikan sumber daya yang memadai. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatian dari Bapak dosen pembina, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.